Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial menghitung uji T dan uji F dan koefisien determinasi beserta interpretasinya dengan menggunakan SPSS. Dan saya mengambil penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Tingkat Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian bagi Konsumen di Dapur Putih Cafe Metro. Sebelumnya, kita mengambil data terlebih dahulu. Setelah semua data dimasukkan, lalu kita ke variabel view. Dan di sini diubah X1 dan yang kedua dirubah X2. Yang ketiga dirubah Y. Kemudian di label itu variabel X-nya harga, X2-nya kualitas produk, dan Y keputusan pembelian. Setelah itu ke data view lagi. Kemudian untuk menganalisis data tersebut, klik analyze, kemudian regression, terus linear. Kemudian X1 dan X2 itu dimasukkan ke independen. Variabel Y dimasukkan ke dependen. Kemudian klik OK. Selanjutnya perumusan hipotesis. H1 terdapat pengaruh tingkat harga atau X1 terhadap keputusan pembelian atau Y. H2 terdapat pengaruh kualitas produk atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. H3 terdapat pengaruh tingkat harga atau X1 kualitas produk X2 secara simultan terhadap keputusan pembelian atau Y. Tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 0,05. Untuk mengetahui uji T, langsung ke koefisien. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai SIK lebih dari 0,05 atau nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Sebelumnya untuk mengetahui T-tabel, yaitu dengan cara T buka kurung alfa dibagi 2 banding N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan T buka kurung 0,05 bagi 2 banding 53 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan T buka kurung 0,025 banding 50, dan dapat dilihat pada distribusi T-tabel. Yaitu 2,008. Selanjutnya kembali lagi ke SPSS. Jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai SIK lebih dari 0,05 atau nilai F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk mengetahui F tabel, yaitu F buka kurung K banding N dikurangi K sama dengan F buka kurung 2 banding 53 dikurangi 2 sama dengan F buka kurung 2 banding 51. Dapat dilihat pada distribusi F tabel. Yaitu 3,18. Lalu kembali lagi ke SPSS untuk melakukan interpretasinya. Yang pertama, uji T 1 pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui nilai SIK yaitu 0,022 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 2,369 lebih dari 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh secara parsial antara tingkat harga terhadap keputusan pembelian. Lalu, pengaruh X2 terhadap Y. Diketahui nilai SIK 0,851 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung min 0,189 kurang dari 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk uji F, kita ke ANOVA. Pengaruh X1, X2 terhadap Y. Berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui nilai SIK 0,060 lebih dari 0,05 dan nilai F hitung 2,985 kurang dari 3,18, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tingkat harga dan kualitas produk tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, untuk mengetahui koefisien determinasi, kita beralih ke model summary. Diketahui nilai R square
yaitu 0,107 atau 10,7%, yang menunjukkan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh tingkat harga dan kualitas produk sebanyak 10,7%, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel di luar model yang tidak ada di penelitian tersebut. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.